Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga Kerajaan Sorga. Saya Pendeta Miranda Girsang dari GKRD Chemistry dengan sukacita kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Masih di dalam kitab Bilangan dan bagian pertama kitab Bilangan ya, pagi ini berkaitan dengan persiapan perjalanan menuju Tanah Kanaan dengan struktur dan penjabaran tugas imam dan suku Lewi yang terdapat dalam Bilangan pasal 3 sampai pasal 5. Saya akan bacakan bagi kita dari kitab Bilangan pasal 3 ayat 5 sampai dengan 10 yang bunyinya demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita membaca bahwa yang menjadi imam itu adalah Harun dan anak-anaknya. Harun dan anak-anaknya dari suku Lewi. Tetapi yang menjadi imam untuk melaksanakan tugas membawa korban-korban umat kepada Tuhan dan tugas memberkati umat, itu tidak semua orang Lewi, saudara-saudara, tetapi hanya kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi dari satu suku ini, suku Lewi, Tuhan memilih satu keluarga untuk menjadi imam, yaitu Harun dan anak-anaknya. Sedangkan suku Lewi yang lain, mereka memang bertugas di bait suci, tapi bukan dalam posisi sebagai imam, melainkan bertugas untuk perawatan perabot-perabot dan kelengkapan ibadah yang ada di bait suci atau di kemah suci. Nah, jadi saudara-saudara, jangan salah paham bahwa orang Lewi itu imam. Tidak. Yang imam itu adalah Harun dan anak-anaknya. Suku Lewi itu adalah suku yang melayani di kemah suci atau bait suci dengan tugas bukan dalam posisi seperti Harun dan anak-anaknya yang membawa korban-korban umat dan melaksanakan tugas memberikan berkat Tuhan bagi umat, tapi mereka adalah orang yang bertugas dengan tugas-tugas yang spesifik yang dijelaskan dalam Bilangan pasal 3 sampai 5 berkaitan dengan perawatan dan memperhatikan kelengkapan daripada alat-alat yang ada di dalam bait suci. Hal ini perlu kita pahami supaya kita tidak salah di dalam mengaplikasikannya. Karena ada banyak orang mengklaim dirinya sebagai imam hari-hari ini. Imam musik lah, imam yang lain. Tidak. Imam itu fokus kepada Harun dan anak-anaknya. Dan imam besar itu adalah Harun. Sedangkan imam besar agung itu Tuhan Yesus. Kita memang imamat rajani. Tapi kita bukan imam dalam posisi seperti Harun dan anak-anaknya. Kita disebut imamat rajani karena kita tidak memerlukan imam manusia lagi, karena sudah ada imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajarkan dua hal itu. Perlunya ada kejelasan perbedaan posisi di dalam pelayanan. Posisi Harun dan anak-anaknya berbeda dengan posisi orang Lewi secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dan tugas Harun dan anak-anaknya berbeda dengan fungsi dan tugas orang Lewi pada umumnya. Sama-sama melayani di kemah suci, sama-sama melayani di bait suci. Tetapi fungsi dan tugas mereka berbeda. Posisi dan
jabatan mereka berbeda. Hal yang sama terjadi di gereja hari ini, Bapak Ibu. Pendeta itu imamat rajani, sama seperti seluruh orang percaya imamat rajani. Tetapi dalam keteraturan, ketertiban pelayanan dalam ibadah kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4, mulai dari ayat 11 dijelaskan, bahwa Tuhan mengaruniakan para pemimpin-pemimpin di gereja itu. Ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi guru. Sedangkan umat adalah orang-orang yang percaya. Dari sudut perspektif teologis, sama-sama imamat rajani. Tapi dalam posisi jabatan di dalam gereja itu berbeda, dan juga fungsi dan tugasnya berbeda. Jemaat melayani setelah diperlengkapi oleh para pemimpin-pemimpin yang dikaruniakan kepala gereja, Yesus Kristus, yaitu para rasul, nabi, gembala, guru, dan penginjil tersebut. Sungguh indah Tuhan mengatur kehidupan umatnya. Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, pencipta alam semesta dan juga penebus umatnya dari dosa, yang mendirikan gerejanya adalah Tuhan yang menyukai keteraturan, ketertiban. Bukan saja dalam hal database orang percaya dengan kitab kehidupannya, bukan saja dengan memberikan kemah suci, kemah pertemuan, menjadi pusat daripada kehidupan kedua belas suku bangsa Israel, tetapi juga di dalam melaksanakan ibadah, peribadatan kepada dirinya. Seperti yang dia perintahkan tentang jabatan Harun dan anak-anaknya, jabatan suku Lewi, dan fungsi dan tugas Harun dan anak-anaknya, fungsi dan tugas suku Lewi yang berbeda. Walaupun melayani Allah yang sama di rumah suci yang sama. Mari ambil peran saudara sesuai dengan yang Tuhan tetapkan dalam diri saudara. Maka saudara akan melihat betapa indahnya Tuhan itu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mohonkan pertolongan Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami untuk melihat peran kami di dalam kehidupan sebagai umat-Mu. Ketika Engkau menetapkan para pemimpin-pemimpin di dalam gereja-Mu, mari kami menghormati mereka, mengasihi mereka, mendukung mereka sebagaimana seharusnya. Ketika Engkau menetapkan kami sebagai jemaat-Mu, Dia berikan kami peran yang seharusnya kami lakukan, sehingga kami tidak hanya menjadi penonton dalam sebuah ibadah, dalam sebuah pelayanan, tapi kami orang-orang yang berperan sesuai dengan Tuhan maksudkan. Sehingga gereja-Mu dibangun, diteguhkan, sesuai dengan ketetapan yang Tuhan maksudkan, dan kami pun menjadi maksimal seperti yang Tuhan rencanakan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.